Gatot ngaku ditembak tokoh parpol untuk 2024. Percaya nggak nih? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Bursa Capres diramaikan oleh beberapa nama, tapi ada beberapa yang terlihat jelas sedang gencar memainstreamkan namanya ke publik lewat berbagai cara. Beberapa nama diantaranya adalah Erick Thohir, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan satu lagi yang sedang diberitakan baru-baru ini, yakni Gatot Nurmantio. Sebelumnya, di Pilpres 2019 lalu, nama Gatot sudah masuk dalam bursa Capres. Tapi entah kenapa namanya redup dan lenyap. Mungkin karena elektabilitas rendah, sehingga tidak ada yang mau melirik atau ada faktor lain yang tidak diketahui. Akan tetapi menjelang tahun 2024, nama Gatot kembali disebut-sebut. Sebenarnya saat ikut mendeklarasikan berdirinya kelompok bernama Kami, sudah ada gejala kalau Gatot akan melirik 2024. Apalagi waktu itu dia sering membuat berbagai pernyataan penuh sensasi, mungkin untuk keperluan pencitraan untuk dirinya. Baru-baru ini dia kembali berbicara peluangnya maju Pilpres 2024. Bahkan dia mengaku sudah ditembak oleh tokoh politik untuk 2024. Siapa? Dia belum mau bicara lebih lanjut. Ya udah ditembak, saya sampaikan mari kita jangan berpikir ini dulu. Siapa yang menembak? Ya yang punya pistol lah. Hahaha, kata Gatot. Dia menyebut tokoh politik yang menembaknya ini meminta sosoknya dirahasiakan. Gatot menegaskan tidak menolak ataupun menerima tawaran itu, minta supaya jangan diinformasikan kepada siapapun juga. Jadi saya bilang, saya bukan mengatakan tidak. Mari kita sama-sama lihat situasinya lah. Belum tentu tahun 2024, ini kan elektabilitas saya kan sebagai oposisi katanya kan, kata Gatot. Kalau menurut saya entah kenapa ini hanyalah just another sensation yang tujuannya untuk menarik perhatian publik saja. Ini adalah upaya memprovokasi dirinya dengan rumor yang tidak terjawab. Dan kalaupun benar dia ditembak tokoh partai politik, saya bisa menebak siapa tokoh yang dimaksud. Kalian pasti bisa menebak. Kalau menurut saya, salah satunya partai yang baru lahir yang didirikan oleh orang tua yang suka nyinyir. Prediksi saya sih partai itu. Karena partai lainnya sepertinya sudah punya jagoan sendiri yang akan diusung. But who knows, bisa saja ini adalah Gatot sendiri yang cuma test the water untuk dirinya sendiri. Lagi pula sudah jelas elektabilitasnya sangat kecil di survei manapun. Kemungkinan tahun-tahun berikutnya pun bakal sama hasilnya. Pertanyaannya, partai mana yang mau melirik? Ibarat investasi yang resiko gagalnya sangat besar, siapapun tidak akan mau invest di sana kan? Seolah sudah jadi takdir, Gatot kemungkinan besar tidak akan sampai masuk jadi calon presiden, apalagi sampai menang Pilpres. Kemungkinannya sangat kecil sekali. Apalagi ambang batas presidential threshold tidak berubah. Capres-cawapres biasanya tetap akan dua pasang saja, makin sulit bertarung dengan calon lainnya. Populer belum tentu bakal dilirik. Kadang populer karena terlalu banyak sensasi yang dibuat. Lihat bapak tua tukang nyinyir itu. Populer tapi perilaku dan ucapannya sungguh menjijikan. Sampai kapanpun jangan harap dia bisa jadi presiden. Never, no way. Apalagi Gatot secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai oposisi. Dia pun ditanya apakah dirinya merasa sebagai oposisi pemerintahan saat ini. Gatot Nurmantio menjawab dirinya hanya membeberkan fakta-fakta yang mungkin sulit diterima, padahal menurutnya itu benar. Pribadi saya, tidak mungkinlah saya sebagai mantan pejabat di pemerintahan ini ya kan? Kemudian saya melakukan suara tidak terdengar jelas oposisi, saya tidak pernah mengatakan presiden turun, tidak. Tapi saya memberikan fakta-fakta. Ya memang menyakitkan kadang-kadang, tapi tidak terbantahkan gitu. Dengan tim saya, ya profesor-profesor itu, kata Gatot. Yang penting cari-cari panggung dulu, bikin statement dulu meskipun terdengar agak janggal, sosok yang menembak dirahasiakan. Yang menurut saya kalaupun ada, paling tidak jauh-jauh dari kelompoknya sendiri. Hehehe. Yang penting namanya tetap diingat dan eksis konsisten agar kepopulerannya tidak tenggelam. Syukur-syukur ada yang beneran mau mengusungnya, tapi sebenarnya sulit. Tapi bermimpi itu sah, punya ambisi itu gratis, tanpa pajak. Asalkan jangan cari sensasi murahan demi mencitrakan diri sendiri sebagai sosok bak pahlawan dan malaikat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.
Parah, tidak sadar diri, isu dana haji, SBY malah cuci tangan dengan bermaksud turun gunung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Muncul kabar jika Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan turun tangan untuk melobi Arab Saudi karena kebijakan pembatalan pemberangkatan haji 2021. Lobi SBY itu bertujuan agar Arab Saudi memperbolehkan jemaah Indonesia melakukan ibadah haji. Dilansir dari suarajakarta.id, hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat Taufikur Rahman menanggapi perihal dibatalkannya ibadah haji tahun 2021. Pak SBY diharapkan ikut turun membantu pemerintah Republik Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi agar umat muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji, kata Taufikur Rahman pada Kamis 3 Juni 2021. Menurutnya lagi, ditiadakannya pemberangkatan haji dengan dalih COVID-19 menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu dalam melindungi hak warga negara dalam melaksanakan ibadah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tertundanya pemberangkatan jemaah haji 2021, ujarnya. Setelah membaca berita akan melobinya SBY terkait haji 2021 ini, merupakan pansos dari partai ketiga ini untuk menarik perhatian masyarakat serta mengalihkan isu terkait tudingan penggunaan dana haji untuk pemerintah. Tunggu dulu, pengalihan isu itu bukan bertujuan untuk memberikan klarifikasi dari pemerintah, melainkan untuk menutupi aib ketika partainya sedang berkuasa. Hal ini bertujuan agar elektabilitas partainya pada Pilpres 2024 tidak anjlok lagi. Sebagai informasi, polemik penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini tidak hanya terjadi di pemerintahan saat ini, tapi sudah terjadi sejak tahun 2013. Dilansir dari Tribun News, polemik pemanfaatan dana haji terjadi pasca dilantiknya petugas BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Peneliti Indef atau Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira menjelaskan, pemanfaatan dana haji mencapai 95,2 triliun rupiah untuk infrastruktur sudah terjadi sejak 2013 di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bentuknya melalui instrumen sukuk. Misalnya, sukuk digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan, dan pembangunan asrama haji, ujar Bima di Jakarta pada Minggu 6 Agustus 2017. Senada dengan Bima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Abra Talatov, di lain kesempatan juga mengatakan bahwa penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sudah terjadi sejak pemerintahan SBY. Dilansir dari Kumparan, Abra mengatakan penempatan dana haji untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur tersebut melalui instrumen surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur. Sebenarnya, dana haji dari 2009 ini sudah diinvestasikan ke infrastruktur, tapi secara tidak langsung lewat SBSN atau surat berharga syariah negara. Sifatnya pasif, risikonya juga nol karena dijamin pemerintah dan memang returnnya kecil, kata Abrasa dihubungi Kumparan pada Senin 31 Juli 2017. Dilansir dari Kompas.com, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sudah dimulai sejak SBY berkuasa. Dana haji itu diinvestasikan dalam bentuk sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI. Menteri Agama saat itu, Surya Dharma Ali, menyebutkan bahwa investasi dana haji dilakukan untuk mengamankan dana haji bagi pembiayaan haji masyarakat sekitar 5-8 tahun sebelumnya, sejak masa presiden sebelumnya secara terstruktur. Jadi terstruktur itu maksudnya bukan dana itu dihabiskan, dipinjam, tapi itu dalam rangka investasi untuk memberikan return, kata anggota Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia MUI, Oni Sahroni di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2017. Nampak sekali mereka ingin membersihkan namanya jika mereka juga melakukan penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur dengan belaga akan melobi Arab Saudi. Jadi jangan hanya bisa menyalahkan tapi juga harus bisa mengaca apakah kita juga melakukan hal yang sama. Di sini sudah jelas ada upaya politisasi isu yang sebenarnya sudah ada di pemerintahan sebelumnya. Tapi ributnya saat ini luar biasa mengalahkan era pemerintahan sebelumnya. Apalagi dilakukan dengan cara frontal sehingga masyarakat berpikir rezim saat ini sungguh parah di luar batas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.